Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita berjumpa kembali pada kesempatan ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa kasih Tuhan akan terus melawat kita dan kita percaya bahwa hidup kita akan terus semakin dipimpin Roh Tuhan sehingga semakin boleh berkenan di hadapan Allah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Allah. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan 13. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13, firman Allah menyatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Allah ini menyatakan apakah yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita selain daripada takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita layak untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Dan tujuan dari semua ini menyatakan kebenaran firman Tuhan supaya baik keadaanmu. Jadi Allah merencanakan selalu hal yang baik di dalam kehidupan kita, dan untuk memperoleh hal yang baik itu Allah menuntun kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan selanjutnya kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 menyatakan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini kita banyak yang hidup di dalam takut, perasaan takut. Di dalam situasi pandemi yang berlangsung dari virus corona. Bahkan akhir-akhir ini bagaimana kita menyaksikan tingkat penularan virus corona yang semakin tinggi, khususnya di daerah Jakarta. Mungkin juga di wilayah kita masing-masing kita akan melihat bagaimana penularan virus corona semakin liar. Bahkan kita mendengar bahwa ada varian baru yang masuk. Dan bahkan juga beberapa orang memprediksi ke depan seluruh penduduk yang ada akan mengalami satu malapetaka virus yang semakin dahsyat sehingga tingkat pemusnahan atas manusia mencapai 50% dari penduduk yang ada. Sungguh mengerikan. Firman Allah berkata bahwa kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Kebanyakan orang hidup dalam takut atau perasaan takut dan tidak mengerti secara benar apa yang sesungguhnya seharusnya dilakukan. Jadi ketakutan, kita lihat bahwa perekonomian yang tidak semakin membaik, kita khawatir, kita takut. Kita melihat juga penularan yang tinggi tadi, kita juga diliputi dengan perasaan takut tertular.
Sehingga ada banyak ketakutan yang menghantui kehidupan kita. Tapi dikatakan bahwa ada satu takut akan perasaan takut itu yang benar dan berkenan di hadapan Allah adalah bagaimana perasaan takut itu, yaitu takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan akan terus menuntun kehidupan kita berkenan di hadapan Allah. Dan kalau Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa artinya takut akan Tuhan itu. Nah, pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah kita juga mengerti? Kita tahu apa makna dari takut akan Tuhan atau hidup takut akan Tuhan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, takut akan Tuhan yang dimaksud tidak sama dengan pengertian itu. Karena pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa takut atau perasaan takut itu adalah rasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ada banyak orang yang merasa takut karena takut dihukum, takut masuk neraka, takut mendapat satu ganjaran yang sangat menakutkan. Jadi perasaan ngeri, perasaan takut tadi adalah perasaan karena takut untuk menerima bencana atau hukuman yang bisa dialami. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud hidup dalam takut akan Tuhan itu kita bisa lihat ada dua makna. Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan berarti hidup dalam kesadaran. Sadar benar-benar bahwa Allah itu maha hadir. Kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sekalipun orang lain tidak melihat kita, kita tahu ada mata Tuhan yang melihat kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13, bahwa seluruh makhluk itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua telanjang dan terbuka. Jadi Allah juga kita sadari sebagai Allah yang maha tahu. Kita menyadari kemahatauan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa sembunyikan. Kepada orang lain mungkin kita bisa sembunyikan sesuatu rapat-rapat. Tetapi di hadapan Tuhan semua telanjang. Semua terbuka. Tidak ada satu hal tempat apapun yang bisa kita bersembunyi dari hadapan Allah. Sehingga semuanya itu tidak diketahui Tuhan. Tetapi sebaliknya kita tahu dengan menyadari kehadiran dan kemahatauan Tuhan. Maka kita akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Dengan kesadaran juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Maka kita tidak akan bertindak semau kita. Tuhan katakan hak untuk membalas itu adalah haknya Tuhan. Maka kita juga tidak akan bertindak untuk menghakimi satu dengan yang lain dan melakukan penghakiman tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kalau kita merasa hidup kita tidak merasa adil karena perlakuan-perlakuan yang terasa berat dalam hidup kita, kita sadar betul bahwa ada Allah yang sebenarnya adalah Allah yang maha adil. Keadilan yang kita bisa dapatkan itu adalah dari Tuhan. Dialah Allah yang akan membela hidup kita. Dengan kesadaran Tuhan adalah dengan kesadaran keadilan Tuhan, maka kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kemudian kita juga punya kesadaran akan kekudusan Tuhan. Sehingga kita menjaga hidup yang suci di hadapan Allah. Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menyadari kekudusan Tuhan akan menghindari kita dari keberadaan kita di tempat-tempat yang tidak berkenan. Karena kita tahu Allah kudus. Ketika Allah hadir dalam semak berduri itu, dalam nyala api,
Maka Musa menghampirinya dan Tuhan yang Maha Kudus itu mengatakan, tanggalkanlah kasutmu. Sebab di mana engkau berdiri adalah kudus. Jadi ketika Allah hadir, ketika Allah kita sadari sebagai Allah yang Maha Kudus, maka kehidupan kita seutuhnya harus dijaga dalam kekudusan. Firman Allah menyatakan di akhir zaman bahwa ada orang yang semakin cemar maka hidupnya akan dibiarkan semakin cemar. Dan ada orang yang hidupnya kudus maka akan semakin kudus. Karena itu mari kita menguduskan kehidupan kita dalam takut akan Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pengertian yang kedua yang bisa kita peroleh selain kesadaran akan kehadiran, kemahatauan, keadilan dan kekudusan Tuhan adalah yang kedua kita bisa lihat yaitu hidup dalam keadaan mengagumi dan menghormati Tuhan karena kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Jadi hidup dalam takut akan Tuhan mempunyai pengertian bahwa kita mengagumi Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan kita karenanya itu menghormati Tuhan. Dengan sikap yang menghormati Tuhan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Sebaliknya sebagai orang yang mengagumi dan menghormati Tuhan, maka kita akan meniru Tuhan. Karakter-karakter Tuhan akan tumbuh dan hidup di dalam hidup kita. Sehingga itulah yang dimaksud oleh Tuhan supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam keadaan selalu mengagumi Tuhan dan menghormati Tuhan. Dimanapun, kapanpun kita ada dan berada, maka kita harus berada dalam situasi yang demikian. Kalau demikian maka kita akan menghindari diri dari segala hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita menengok bahwa orang-orang Israel seringkali salah mengerti tentang pengertian takut akan Tuhan. Maka kita harus menyadari bahwa dasar takut akan Tuhan itu kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Firman Allah menyatakan demikian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayat 20 katakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Mengapa Musa mengatakan janganlah takut? Karena ada perasaan takut yang sedemikian rupa pada umat Israel ketika menyaksikan kehadiran Tuhan yang maha dahsyat tadi. Padahal kita belajar dengan menyadari kehadiran Tuhan justru hidup kita akan semakin baik. Dengan menyadari kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan, justru kita mengagumi dan menghormatinya. Karena itu Musa berkata, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi kehadiran Tuhan mengajarkan kepada umat yang ada sesungguhnya adalah supaya mereka belajar takut akan Allah karena kesadaran kehadiran Allah yang maha dahsyat itu. Sehingga menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa.
Kemudian selanjutnya ayat 21 mengatakan, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dasar takut akan Tuhan yang ada pada umat Israel pada waktu itu keliru. Karena mereka tidak mengenal Allahnya dengan baik. Karena itu dasar takut akan Tuhan adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan ini akan menjadi penting sehingga kita tidak salah. Karena kita menyaksikan bahwa seringkali kita lebih takut kepada manusia. Kita lebih takut kepada bos yang akan memecat kita. Kita lebih takut kepada orang-orang yang seram yang mungkin akan dapat mencelakai kita. Kita juga bisa takut kepada binatang buas yang bisa menerkam kita. Kita bisa lebih takut kepada setan. Sehingga kita tidak berani dalam kegelapan. Kita lebih takut kepada hal-hal yang demikian daripada takut akan Tuhan. Ini adalah sebuah fakta kenyataan kehidupan yang terjadi ketika kita menyaksikan bahwa apalagi dalam situasi-situasi pandemi. Ketakutan kita melebihi takut akan Tuhan dengan penularan COVID-19. Seharusnya perasaan takut akan Tuhan jauh lebih besar daripada perasaan takut apapun juga. Karena itu kita bisa lihat di sini satu benang merah. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu bukan malah menjauhkan diri. Kalau dia takut setan, maka dia menghindar, dia menjauh. Bangsa Israel ini takut dengan kehadiran Tuhan. Sehingga mereka berdiri jauh-jauh, menjauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya Musa yang mengerti tentang kehadiran Allah itu. Maka ia dikatakan ayat 21 semakin mendekati. Jadi ini benang merah yang harus kita pahami bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak menjauhkan Tuhan. Tetapi sebaliknya akan semakin mendekati Tuhan. Jadi inilah perasaan takut yang benar yang sesungguhnya Tuhan inginkan ada pada kita. Selanjutnya kita coba mengerti firman Tuhan tadi kita baca dalam Ulangan menyatakan supaya tujuannya adalah baik keadaanmu. Maka supaya baik keadaanmu yang seperti apakah yang akan didapat oleh orang-orang yang takut akan Tuhan? Ada 4 hal yang saya paparkan dalam konteks ini. Yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa firman Allah menyatakan Mazmur 31 ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah engkau simpan, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Kita bisa melihat firman Tuhan ini bahwa Allah menyimpan kebaikannya untuk dipersiapkan dan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Mungkin saat ini kita belum merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Tetapi kalau kita hidup belajar dalam takut akan Tuhan, sesungguhnya Allah menyimpan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Untuk menguji kita apakah benar kita sungguh-sungguh murni hidup dalam takut akan Allah. Perasaan takut akan Tuhan sudah benarkah atau tidak? Kalau iya, maka Tuhan katakan akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik mereka yang besar maupun yang kecil. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu. Satu ganjaran, satu upah yang akan diterima oleh orang-orang yang takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Jadi yang pertama bahwa kita diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Kalau kita mengejar bagaimana kita hidup bisa kaya, kita mengumpulkan segala sesuatu untuk hidup dalam kekayaan. Kita juga membangun sesuatu untuk hidup dalam kehormatan. Bahkan kita ingin memiliki kehidupan, bahkan kehidupan yang panjang. Tetapi sesungguhnya firman Allah menyatakan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan kehormatan, diberkati dengan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jelas yang pertama, orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima keadaan yang baik dalam situasi yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, kita mengerti bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima satu keadaan yang baik yang dimaksud adalah berbahagia. Mazmur 112 ayat 1 maupun Mazmur 128 ayat 1 sama-sama menyatakan bahwa haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita seringkali mencari kebahagiaan, mendambakan kebahagiaan, berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, membangun kebahagiaan, baik pribadi, rumah tangga, keluarga. Tetapi sesungguhnya firman Allah menyatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bukan orang-orang yang kemudian akan memiliki begitu banyak harta, kedudukan, punya status sosial yang tinggi dan baik. Karena semua hal itu satu ketika akan berubah. Orang yang kaya bisa menjadi miskin. Orang yang terhormat bisa menjadi terhina. Kita bisa lihat di sini. Orang-orang yang punya status tinggi bisa menjadi status rendah. Kita bisa kehilangan kedudukan, pangkat jabatan yang kita miliki dalam dunia. Hal itu tidak memberikan sebuah jaminan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi rahasia kebahagiaan yang kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan adalah terletak pada hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa lihat di sini bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan dituntun Tuhan. Dituntun Tuhan hidupnya dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 menyatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan kepadanya? Kepada saya dan kepada saudara Bapak Ibu sekalian, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada banyak jalan yang harus kita pilih. Ada banyak keputusan yang harus kita buat dalam setiap langkah kehidupan kita. Kadang-kadang kita berada di perempatan jalan untuk menentukan keputusan apakah kita terus jalan ke depan, apa belok ke kanan, atau belok ke kiri, bahkan mungkin kita perlu ke belakang. Dalam kesemuanya itu sesungguhnya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, hubungannya akan karib dengan Tuhan. Dengan hubungannya karib, mendekat bukan menjauh tadi benang merahnya. Orang yang takut akan Tuhan semakin dekat, semakin karib, semakin membangun hubungan yang baik dan benar. Dengan begitu maka Tuhan akan menuntun hidupnya, ayat yang ke-14 selanjutnya dari Mazmur pasal 25. Dan ada hikmat Tuhan, karena itu takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat kita. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang menuntun kita, maka kita akan terhindar dari jerat maut. Karena firman Tuhan juga menyatakan ada apa jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Ada banyak hal yang mungkin kita rasa bahwa ini baik buat kita, tetapi ternyata itu jerat dalam hidup kita. Jadi dengan tuntunan Tuhan akan membawa kita terhindar dari jerat maut. Dan itulah yang kita butuhkan. Dan terakhir, saudara-saudaraku, yang keempat kita belajar bahwa
Orang yang takut akan Tuhan itu akan mengalami keadaan yang baik, yang dimaksud adalah panjang umur. Amsal 10 ayat yang ke-27 katakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik, orang-orang jahat akan diperpendek. Kita bisa lihat di sini firman Tuhan mengajarkan selain daripada kita menghormati orang tua akan memperpanjang hidup kita, akan membuat kita panjang umur, tapi ada kunci lain untuk mendapatkan panjang umur adalah takut akan Tuhan. Jadi selain menghormati orang tua, kita bisa mengalami hidup yang panjang, tetapi ternyata ada satu kunci lain, yaitu takut akan Tuhan akan memperpanjang umur kita. Kenapa kita bisa mengalami umur yang panjang? Karena kita bisa lihat di sini, orang yang takut akan Tuhan memiliki pengharapan. Kalau dia memiliki pengharapan, maka dia menjadi orang yang optimis. Kalau dia menjadi orang yang optimis dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, maka dia tidak akan mengalami jalan-jalan pintas yang bisa mencelakakan dirinya dan menghabisi dirinya. Bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan kita bisa lihat punya pengharapan sehingga ia boleh menjadi kuat, tetap gembira walaupun dalam keadaan yang tidak gembira. Dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur untuk setiap hal yang kita hadapi. Itulah yang bisa meningkatkan imunitas kita yang membuat kita mampu mengalahkan segala hal-hal yang sedang terjadi saat-saat ini. Dan akan memberikan kita umur yang panjang. Jadi kita tetap akan mengalami satu keadaan, yaitu hidup tenang dan santai dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Jadi kita ingat pengertian takut akan Tuhan yang pertama adalah kesadaran akan kehadiran, kemahatauan, keadilan, dan kekudusan Tuhan. Itu pengertian takut akan Tuhan. Pengertian takut akan Tuhan juga adalah bahwa kita hidup dalam keberadaan yang mengagumi dan menghormati Tuhan. Dan orang-orang yang mengagumi dan menghormati Tuhan tidak akan melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, rasa kagum, rasa hormat kita akan kebesaran dan kemahakuasaan yang mampu bisa melakukan segalanya akan membuat kita begitu hormat. Dan orang yang menghormati tidak akan mungkin mengecewakan orang yang dihormati. Itu pengertian 1 dan 2. Dan kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah kita akan menerima ganjaran keadaan hidup yang baik yang dimaksud oleh Tuhan. Ada 4 hal. Yang pertama adalah, masih ingat? Ya, diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang kekal. Kehidupan baik di masa kita hidup di dunia ini, maupun kehidupan kekal kelak di kerajaannya. Kemudian yang kedua kita ingat adalah bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami keadaan yang baik yang dimaksud adalah yang berbahagia. Ya. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di luar daripada dunia yang bisa berubah sewaktu-waktu dan tanpa terduga. Tetapi kita percaya hidup dalam takut akan Tuhan akan membuat kita mendapatkan jalan keadaan yang baik. Hidup yang berbahagia. Yang ketiga, bahwa kita tahu orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya dalam tuntunan Tuhan. Tuhan akan terus memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti apa yang seharusnya kita pilih. Jalan mana yang harus kita jalani. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita untuk mencapai rencana yang indah. Rancangannya dia katakan, aku tahu rancanganku. Ya, rancangan apa? Bukan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan yang keempat, kita bisa lihat bahwa selain orang-orang menghormati orang tua bakal panjang umur, tetapi rahasia kunci lain untuk bisa panjang umur adalah takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan, merasa kehadiran Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Sehingga kita tidak merasa sendiri berjuang. Situasi yang saya alami, saya percaya bahwa ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menopang. Bahwa hal-hal yang rasanya nggak mungkin bagi Tuhan yang saya imani, yang saya percayai, yang saya layani. Segala yang tidak mungkin dinyatakan manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Kalau manusia menyatakan orang yang stroke akan kemudian tidak bisa berharap untuk kembali sempurna. Tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang sempurna. Yang dapat menyempurnakan saya kembali dan memulihkan kehidupan saya. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang telah mendengar firman-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa di hadapan